Ya. Anak-anak Bapak, kita lanjutkan ya. Kita lihat model soal yang lain tentang penerapan teori tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Ini ada soal ya, saya ambil ceritanya begini. Sebuah balok bermassa 1,5 kilo terletak diam pada bidang horizontal. Bayangkan ini bidangnya, si balok masanya 1,5 diam. Berarti kecepatan mula-mulanya 0. Koefisien gesekan bidang, soal bilang 0,2 ya. Bidangnya kasar, punya koefisien 0,2. Berikut. Ada peluru masanya 10 gram. Ini peluru masanya 10 gram. Kita rubah ke kilo ya. Kita bagi 1000 berarti 0,01. Nah, kemudian peluru itu ditembakkan dan mengenai balok lalu bersarang di dalamnya. Ya. Setelah bersarang, bergeraklah bersama-sama menempuh bidang 1 meter hingga berhenti di sini. Yang ditanya, berapakah kecepatan peluru pada saat menumbuk balok? Nah, ini ada dua konsep, ya, ada dua kasus. Coba, yang pertama perhatikan apa peristiwa ketika peluru menumbuk balok. Begini, saat peluru menumbuk balok, gunakan hukum kekekalan momentum. Kan gitu? Momentum awal sama dengan momentum akhir. Baik, kondisi awal pada saat bertumbukan yang bergerak adalah peluru, sementara baloknya diam. Artinya apa? Kondisi awal yang punya momentum adalah peluru. Berarti ini langsung kita ganti, karena yang punya momentum adalah peluru, langsung kita ambil momentum pelurunya, massa peluru dikali kecepatan peluru. Samakan dengan momentum akhir setelah bertumbukan. Lihat, si peluru masuk ke dalam dan dengan balok nanti bergerak bersama-sama. Katakanlah V-nya V aksen. Maka setelah bertumbukan, kita jumlahkan massa balok dengan massa peluru dikali dengan kecepatan setelah bertumbukan. Nah, coba diingat, kalau setelah bertumbukan bendanya bersatu dan bergerak bersama-sama, ini jenis tumbukannya tumbukan apa? Ya, tumbukan tidak lenting sama sekali. Bagus. Sekarang masukkan nilainya. Massa pelurunya berapa? 0,01. Kecepatan peluru yang akan kita hitung, jumlahkan ya. Massa baloknya 1,5, massa si peluru 0,01 dikali dengan kecepatan setelah tumbukan, katakan V aksen, maka ini nilainya berapa? Coba jumlahkan. 1,5 ditambah 0,01. 1,51 dikali V aksen. Nah, ini bagi ke bawah. Dibagi dengan berapa? 0,01 atau 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2 naik ke atas. 10 pangkat 2, 100. 1,51 kali 100, maka nanti kecepatan peluru pada saat numbuk balok berapa? 151 dikali dengan V aksen. Oke, katakanlah ini persamaan pertama. Nah, sekarang kita perhatikan peristiwa ketika balok bergerak bersama-sama dengan peluru pada saat setelah ditumbuk, ya. Nah, lihat, balok bergeser sejauh 1 meter, lebih kurang seperti gambar, ya. Kemudian nanti baloknya berhenti di sini. Ingat, kalau berhenti, kecepatan akhirnya gimana? Kecepatan akhirnya 0. Kemudian bidangnya kasar, karena balok bergeser ke kanan, selama gerakannya balok nanti ngalami gaya apa? Gaya gesekan. Karena balok ke kanan, berarti gesekannya ke kiri. F gesekan. Ingat, kalau dia bergerak gesekannya apa? Kinetik. Oke. Pertama kita cari dulu berapa percepatan yang dialami balok.
Ingat, pakai hukum 2 Newton. F sama dengan M kali A, maka A sama dengan F per F. Karena bidangnya kasar, perhatikan gambar, benda ini ngalami gayanya gaya apa? Gaya gesekan. Maka A F per M, F-nya ganti gaya gesekan, kemudian lihat, karena benda ke kanan, gesekan ke kiri, arahnya berlawanan, maka gaya itu bertanda negatif. Oke, sekarang ingat kembali rumus gaya gesekan apa? Koefisien gesekan dikali gaya normal dibagi dengan massa. Ingat, kalau bidangnya datar, gaya normal ini nilainya sama dengan gaya berat. M kali G dibagi dengan M. Sehingga masanya bisa kita hilangkan. Dengan demikian percepatannya berapa? Minus koefisien gesekan dikali dengan gravitasi. Ayo kita hitung dulu ya. Minus koefisien gesekannya 0,2, gravitasinya 10, berarti minus 0,2. Nah itulah percepatannya. Sekarang untuk menghitung V-nya, untuk menghitung dikali ya, ini nolnya hilang, berarti ini berapa? 2. Sekarang mau cari V aksen ini, ada V aksen, ada VT, ada jarak. Coba pakai rumus GLBB yang ketiga. VT kuadrat V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. VT ini adalah kecepatan akhir setelah menempuh jarak sejauh 1 meter. Karena dia berhenti, VT-nya 0. V0 ini kecepatan balok setelah ditumbuk peluru. Berarti dalam hal ini V0-nya siapa? V aksen dikuadratkan ditambah A-nya berapa? Minus 2. Sementara jaraknya berapa tadi? Soal bilang 1. Berarti 2 kali minus 2 minus 4 pindah ke kiri. Berarti negatif pindah ke kiri positif. Maka V aksen kuadrat kita akan bisa hitung. Berapa ini? V aksennya sama dengan akar 4 ya. Berarti nilainya 2 meter per second. Nah, harga ini substitusi ke persamaan pertama sehingga kita akan bisa hitung kecepatan peluru kita adalah berapa? 151 dikali V aksen. V aksennya adalah 2, sehingga kalau kita kalikan berapa ini? 302 meter per second. Baik, inilah cara menggunakan hukum Newton dan menggunakan teori tumbukan untuk menaklukkan soal nomor 9. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan pelajari. Kalau ada yang kurang jelas, kita akan diskusikan selanjutnya.